makmur di kerajaan Allah, berbuah lebat dan menjadi berkat. Next. 97% of my people are living beneath what I have provided for them. 97% umatku hidup di bawah kualitas hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Wow, dan secara jujur ketika saya mendengar kalimat ini, saya harus mengakui saya masih masuk kelompok yang 97%. That's why kemudian saya belajar apa rahasianya Tuhan. Supaya kami bisa menjadi yang 3%. Hidup dengan kualitas sesuai yang Tuhan kehendaki. Makmur roh, jiwa, dan tubuh. Setiap aspek kehidupan kita makmur, sukses, berbuah lebat, dan jangan lupa menjadi berkat. Next. Silahkan Pak Hatta. Ayat 5 sampai 6 dan 9. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi keadaanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ternyata yang menyebabkan kita tidak bisa hidup makmur karena kita membiarkan rumah Tuhan menjadi reruntuhan dan kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Next. Lihat gambar sebelah kiri. Apakah ini rumah Tuhan? Ingat lagu sekolah minggu? Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan juga menaranya. Cobalah buka pintu gerbangnya, gereja adalah orangnya. Ternyata gereja itu bukan gedungnya. Sementara pada saat ini semua orang sibuk bersaing membangun gedung gereja. Apa yang dimaksud Tuhan dengan rumah Tuhan? Gereja. Rumah Tuhan adalah tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27 berkata, silakan Pak Hatta. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Gereja, rumah Tuhan adalah tubuh Kristus. Setiap kita adalah anggotanya. Apa yang dimaksud Tuhan? Rumahnya dibiarkan menjadi reruntuhan. Karena kita tidak mengerjakan amanat agung. Silakan Pak Hatta, amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku
menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung Tuhan Yesus, hati Tuhan, agar kita membawa kabar baik sampai ke ujung bumi. Hati Tuhan agar kita memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan dan memuridkan mereka agar mereka tahu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sementara banyak di antara kita, pada orang-orang di zaman ini, terutama di luar sana, mereka berpikir, kalau saya beribadah sekali seminggu, memberikan persembahan, itu sudah cukup. Itu namanya mereka sudah beribadah. Benarkah demikian? Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati kita mempersembahkan tubuh kita, setiap aspek dari diri kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bukan sekedar datang seminggu sekali atau 2 kali plus cell group dan memberikan persembahan. Tidak cukup seperti itu. Apa yang harus kita tabur? Kita nggak cukup cuma menabur uang. Uang itu yang terkecil dalam kerajaan Allah. Yang ditabur, sumber daya kita, talenta kita, kemampuan dan keahlian kita, semua Tuhan karuniakan, anugerahkan kepada kita, bukan untuk dipakai untuk kepentingan kita sendiri, tapi terlebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang harus kita taburkan. Pengaruh yang kita miliki, ketenaran. Bagus gak tenar? Bagus, tergantung motivasinya. Ketika kita memiliki pengaruh, kita memiliki ketenaran, kita akan lebih efektif mempengaruhi banyak orang bagi kerajaan Allah. Itu tujuannya. Bukan untuk kepentingan kita sendiri agar kita dikenal orang, makin hebat, makin dikenal. Tidak seperti itu. Uang dan fasilitas yang kita miliki, apapun fasilitas yang kita punya, pandanglah dengan cara pandang Allah bahwa semua ini adalah bahan-bahan untuk dipergunakan bagi kemuliaan Allah. Gereja itu, rumah Tuhan yang dimaksud Tuhan itu, kita dijadikan anak-anaknya dalam sebuah keluarga. Jadi ketika kita menjadi bagian dari keluarga, ketika ada yang enggak oke di keluarga kita, apa yang kita lakukan? Kita benahi bersama-sama. Bukan seperti tren zaman ini. Saya enggak suka khotbahnya hari ini. Minggu depan jalan ke gereja A, minggu depannya lagi ke gereja B, mengejar pengkhotbah terkenal di sana sini. Itu bukan yang Tuhan maksudkan. That's why banyak kehidupan orang-orang Kristen, meskipun mereka tiap minggu beribadah, tetapi mereka tidak diberkati. Karena mereka tidak tinggal di dalam rumah Tuhan. Di dalam keluarga kita dididik, dibentuk, digesek, supaya kita bisa menjadi makin serupa dengan Kristus. Kalau kita jalan-jalan, siapa yang mau bentuk kita? Siapa yang mau menggesek kita? Kita harus tertanam di situ. Dan ketika ada sesuatu yang kita tidak suka, kita tidak cocok, kita belajar, kita benahi bersama-sama. Itulah keluarga. Sama seperti keluarga natural kita. Kalau ada sesuatu yang kita nggak suka di rumah kita, nggak berarti terus kita melamar jadi anaknya keluarga yang lain. Kita akan tetap jadi anaknya papa mama kita. Next. Next.
Sejak COVID, begitu banyak orang yang suka ibadah online. Bahkan, aduh Bu Yeni yang bawain firman, aduh Bu saya nggak bisa. Tapi ada kan di YouTube-nya, nanti saya nonton di YouTube-nya saja. Memang benar, apa yang disampaikan baik di YouTube maupun onsite sama. Tapi mari kita belajar, apakah hasilnya sama? Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 10 dikatakan, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu Paulus dengan suara nyaring berseru, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Kalau Paulus hidup di zaman sekarang, terus kita pilih, Paulus saya nonton online aja ya, gitu. Ya gak apa-apa sih, khotbahnya Paulus tetap sama. Tetapi ketika kita nonton online, Paulus tidak bisa melihat si lumpuh itu memiliki iman. Paulus tidak bisa melihat bahwa kita beriman dan dapat disembuhkan ketika kita nontonnya online. Akibatnya Paulus tidak bisa memerintahkan, hai yang online, nggak bisa, nggak kelihatan. Akibatnya mujizat kesembuhan tidak terjadi. Bukan Tuhan tidak menjawab doa kita, karena kita tidak mengikuti aturan yang Tuhan berikan. Namanya keluarga, kita bertemu, berkumpul bersama, makan bersama, jasmani dan rohani. Next. Cara berbuah lebat di kerajaan Allah. Kita semua mau makmur. Mari kita belajar caranya. Pokok anggur itu batang yang besar. Jesus is the vine. Tuhan adalah pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang mengambil nutrisi dari dalam tanah. Sementara kita adalah tangkai, carang. I as a believer am a branch. Kita cabangnya. Tugas cabang menempel pada pokok anggur yang benar. Dia nggak usah ngapa-ngapain, nempel aja. Yang bertugas memberikan nutrisi itu pokok anggur. Menyalurkannya kepada carang-carang, kepada batang-batang. Kita nggak usah perintah-perintah, dalam nama Yesus buah keluar. Dalam nama Yesus, pokoknya perintah-perintah, berdoa habis-habisan, berdoa puasa. Nggak usah, selama kita nempel saja. Tinggal di dalam pokok anggur yang benar, maka buah dengan sendirinya akan muncul dan berbuah lebat karena Roh Kudus yang akan memproduksi buah-buahnya melalui kita. Perhatikan, Yesus itu pokok anggur. Punya nutrisi banyak, tetapi Yesus tidak berbuah. Yang berbuah siapa? Kita. Melalui carang, melalui tangkai ini yang berbuah. Artinya Tuhan membutuhkan kita. Supaya kita berbuah, supaya dunia bisa melihat Tuhan melalui kita. Allah itu roh, enggak kelihatan. Yang kelihatan itu kita. Jadi kita yang harus berbuah supaya orang dunia bisa melihat Tuhan melalui kita. Next. Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengelolanya. Setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah diangkatnya.
Ini dari terjemahan IMB. Kalau dari terjemahan baru dikatakan dipotongnya. Ini yang seringkali menimbulkan salah paham. Tetapi dalam bahasa aslinya artinya diangkatnya. Banyak orang yang berpikir, waduh, kalau saya tidak menempel pada pokok anggur, saya dipotong, dibuang, dicampakkan ke dalam api. Tidak demikian. Kalau tangkai itu nempel ke tanah, dia nggak bisa berbuah. Oleh karena itu, pengelola anggur apa yang dilakukan? Yang nempel di tanah diangkatnya. Supaya bisa berbuah. Dan setiap ranting yang menghasilkan buah dibersihkannya atau dipangkas. Bagian-bagian yang tidak berguna ini dipangkas. Supaya menghasilkan lebih banyak buah. Kamu memang sudah bersih karena firman. Perhatikan, bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya ketika Tuhan memangkas itu tidak diberi sakit, diberi bangkrut, dibikin celaka, itu enggak. Tuhan membersihkan kita karena firman. Tuhan membersihkan kita itu melalui firman. Next. Ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita sudah belajar untuk berbuah kita cukup tinggal di dalam pokok anggur, nempel saja. Nah, kata tinggal, abide, ini kata atau dwell. Kata dwell ini dipakai juga dalam Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya orang yang tinggal itu ya terus di situ. Bukan sekedar visit. Kadang datang, kadang pergi. Tinggal, artinya siang malam ada di sana, terus. Dan orang yang tinggal itu full of the word of God. Cara kita untuk tinggal di dalam Tuhan bagaimana? Full dengan firman. Sadar akan kehadirannya. Conscious of his presence. Ketika kita menyadari kehadiran Tuhan. Artinya kita fokus kepada Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3 dari terjemahan Message Bible, bisa dicari di rumah, dikatakan ketika Kristus dinyatakan. Ketika kita memandang kepada Yesus, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Artinya kita perlu revelation. Kita perlu rest in the Lord. Bergantung, beristirahat di dalam Tuhan. Kita tidak sibuk mengusahakannya dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita konsisten membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga firman tinggal di dalam kita. Dan kita mendapatkan pewahyuan-pewahyuan tentang siapa Yesus. Siapa kita di dalam Kristus. Apa yang harus kita lakukan. Semuanya atas tuntunan Roh Kudus. Bukan mau-maunya kita. Dengan demikian ketika kita fokus kepada Tuhan. Tanpa diusahakan kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Kita perlu terus-menerus berdoa berbahasa lidah. Why? Ketika kita berdoa berbahasa lidah, kita mengizinkan Roh Kudus berdoa melalui mulut kita.
Apa yang terjadi ketika Roh Kudus berdoa melalui mulut kita? Roh Kudus bisa membypass pikiran kita. Karena pikiran kita itu penghalang. Roh Kudus mendownload kehendak Bapa, membypass pikiran kita langsung kepada roh kita. Sehingga tertanam di dalam roh, roh menerima, dan roh ini yang menyampaikan pengertiannya kepada pikiran. Sehingga kita tidak dihalangi lagi oleh pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran di sekeliling kita yang kerap kali ibaratnya sinyal itu menjadi putus-putus karena gangguan dari hal-hal dunia. His presence is made known. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita terus memandang kepada Tuhan, kita mengerti ketika kehadirannya itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita makin dekat, kita makin melekat, makin akrab. Tidak ada sedetik pun dalam kehidupan kita yang tidak bersama-sama dengan Tuhan, tapi kita bisa melihatnya. Kebanyakan kita sebetulnya kan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Tapi seringkali ketika ada masalah kita lupa. Kita terganggu, sibuk dengan Netflix, lupa kalau itu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita fokus dengan Tuhan, our desire sama dengan God's desire. Keinginan kita sama dengan keinginan Tuhan. Selaras, sepakat, effortless change terjadi. Perubahan diri kita tanpa diusahakan. Tidak usah jaim-jaim, memangnya ya sudah kudus, memang sudah bagus. Karena kita terus fokus dengan Tuhan. Bukannya kalau di gereja, aduh kayak malaikat. Begitu hari Senin, kok kayak iblis. Enggak seperti itu. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Next. Ayat 6 berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Banyak orang yang salah paham ini, waduh Tuhan menghukum. Sesungguhnya bukan Tuhan yang menghukum. Tuhan sudah bereskan semua di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Selebihnya pilihan ada di tangan kita. Tinggal kita memilih. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Begitu kita memilih tidak tinggal di dalam Tuhan, artinya kita sudah lewat batas. Ya, ini daerahnya si iblis, bukan Tuhan yang menghukum. Tetapi kita itu seperti rusa dalam gambar itu loh. Begitu kita tidak tinggal di dalam Tuhan, iblis seperti macan itu, harimau itu langsung mengejar, berusaha menangkap rusanya itu kita, orang-orang percaya yang keluar dari perlindungan iblis. Not dwelling sama dengan in devil's territory. Oleh karena itu kegagalan otomatis terjadi. Bukan Tuhan yang menghukum, kita yang memilih ikut musuh. Dan musuh tidak melewatkan untuk memangsa kita. Next. Ayat 7-8 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Janji yang luar biasa sekali. Bu, kalau mintanya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, gimana Bu?
yaitu pasti kamu nggak tinggal di dalam pokok anggur, kamu tidak nempel itu. Kalau kamu nempel, keinginanmu sama dengan keinginan Tuhan. Karaktermu sama dengan karakter Tuhan. Gak mungkin kepengennya yang di luar Tuhan. Dan kita lihat gambar sebelah kanan. Buah anggurnya ranum sekali ketika dibelah kita melihat. Wow, daging buahnya segar. Itu menggambarkan, daging buah itu menggambarkan bagian yang boleh kita nikmati. Kita makan buah anggurnya. Seperti Angelin kalau kirim saya. Buah anggurnya manis, segar gitu. Tetapi jangan lupa, perhatikan di gambar anggur itu. Selain daging buah ada apanya? Ada biji. Biji itu tidak untuk dimakan. Untuk apa? Ditabur. Artinya di dalam segala sesuatu yang kita miliki, ada yang boleh kita nikmati. Tapi ada bagian, biji itu bagiannya Tuhan. Yang harus ditaburkan dalam kehidupan orang lain. Yang harus ditaburkan supaya berbuah lebih banyak lagi. Berlipat kali ganda. Menjangkau lebih banyak orang. Tuhan memberkati kita senantiasa cukup dan ekstra. Cukup untuk segala kebutuhan kita apa saja cukup. Dan Tuhan masih memberikan ekstra. Ekstranya ini untuk berbagi kepada orang lain. Untuk memuridkan. Untuk mengabarkan kabar baik sampai ke ujung bumi. Tidak hanya soal uang, soal talenta, soal ketenaran, soal sumber daya kita. Semua ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Kalau kita berbuah banyak, Bapa dipermuliakan. Dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Kalau kita mau tanya, saya beneran murid Tuhan enggak? Lihat bagaimana buah kita. Next. Setelah kita tinggal di dalam Tuhan, kita menempel pada pokok anggur yang benar. Apa sih yang kita peroleh? Apa sih janji Tuhan bagi kita? Ketika kita sudah menempel pada pokok anggur yang benar. Silahkan Pak Hatta. Ulangan 6 ayat 10 sampai 11. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Bukankah janji yang luar biasa? Asalkan kita nempel aja sama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Bayangkan, kota-kota besar dan baik yang tidak kita dirikan jadi milik kita. Rumah-rumah kita penuh berisi barang-barang baik yang tidak kita isi. Sumur-sumur yang tidak kita gali, kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kita tanami. Kita tinggal panen saja. Syaratnya tinggal di dalam Tuhan. Luar biasa bukan? Next. Ketika kita menjadi gereja, menjadi rumah Tuhan
yang tinggal di dalam pokok anggur yang benar, what happened? Orang-orang dunia, orang-orang di sekeliling kita bisa melihat bahwa kita memiliki wibawa Allah. Cara pikir kita berbeda dengan cara pikir orang dunia. Meskipun orang dunia S2, S3, S campur, mereka bingung akan banyak hal. Buktinya, mereka kesulitan membedakan mana wanita dan mana pria. Menikah itu pria dan wanita aja rancu. Itulah orang dunia. Meskipun mereka pintar secara intelektual, tetapi mereka tidak mengenal kebenaran. Dan mereka membutuhkan kita. Karena cara pikir kita berbeda. Cara pandang kita adalah cara pandang sesuai dengan Allah memandang dunia dan segala sesuatunya. Allah tahu cara membereskan berbagai masalah yang bagi orang dunia begitu sulit. Itulah sebabnya mereka mencari kita. Mereka ingin mendengar pendapat kita karena mereka tahu ada hikmat Allah yang didownload Roh Kudus kepada kita. Sehingga kita menjadi jawaban bagi masalah-masalah dunia. Mereka ingin mengetahui nilai-nilai yang kita pegang. Mereka melihat kehidupan kita berbeda. Karena kita memiliki kota-kota yang tidak kita dirikan. Kita tinggal panen, kebun anggurnya nggak usah nanam, kita tinggal panen. Mereka bisa melihat bagaimana berkat mengejar kita yang tinggal di dalam Tuhan. Kita punya kunci solusi bagi permasalahan dunia. Dan mereka juga melihat iman dan otoritas kita. Ketika kita memerintahkan benda-benda, kita memerintahkan penyakit, kita memerintahkan hal-hal yang sulit bagi dunia. Dan mereka tunduk dan taat. Itulah sebabnya. Zakaria 8 ayat 23 berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah jemaat TLW. Titik-titik sebut nama kita. Dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu. Sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Saya ingin kita mendeklarasikannya bersama-sama saat ini. Saya katakan 1, 2, 3, ikuti saya. Dan ketika sampai titik-titik sebut nama masing-masing. Siap menerima bahwa kita menjadi orang-orang yang menjadi kesaksian bagaimana Allah menyertai kita. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah jemaat TLW Hatta Yeni Indra Dalimunte dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kami. Amin. Siap jadi pemenang? Amin. Siap sukses? Yes. Siap tinggal di dalam Tuhan? Amin. Mari kita buktikan. Next. Saya perkenalkan, wanita ini bernama Mary. Dia seseorang yang tinggal di dalam Tuhan. Dia single mom dengan 2 anak. Dia bekerja berpuluh-puluh tahun di sebuah perusahaan. Dia berpikir sampai pensiun dia akan bekerja di sana. Tetapi sesuatu hal terjadi. Tiba-tiba ada PHK besar-besaran di perusahaannya. Dan dia termasuk salah satu yang di PHK. Dan hari terakhir dia bekerja,
Dia menerima amplop dengan cek 1 bulan gajinya. Dia datang menghadap gembalanya dengan berurai air mata. Dia menceritakan masalah yang dihadapinya. Kemudian Pak Pendeta mengajak dia berdoa. Setelah selesai berdoa, Pak Pendeta bertanya, Mary, apa yang bisa kamu lakukan? Keterampilan apa yang bisa kamu kerjakan? Mary diam sejenak, dia berpikir apa ya kemampuanku yang bisa. Kemudian dia bilang, saya bisa membuat cookies. Teman-teman mengatakan cookies buatan saya enak. Oke, jadi kalau di Amerika kan terima gaji dalam bentuk cek dalam amplop. Sambil memegang amplop itu yang tadi sama Mary diserahkan kepada Pak Pendeta bilang, Mary, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Sisanya, kamu belikan bahan-bahan untuk membuat cookies. Lalu bawa ke kantormu, bagikan gratis kepada teman-temanmu. Mary tercengang sampai berhenti menangis dan dia memandang, Pastor, apakah ini tidak salah? Ini gaji saya terakhir dan saya nggak punya tabungan. Bahkan saya tidak tahu setelah uang ini habis, bagaimana saya harus menghidupi 2 anak saya. Pak Pendeta itu tidak berkata banyak, dia cuma berkata, taati saja. Mary pulang, dia masuk kamar. Next. Dalam keadaan galau, apakah dia mau menuruti saran Pak Pendeta atau tidak? Dia mengambil Alkitab. Dia berdoa, Roh Kudus, apakah saya harus mentaati saran pendeta saya? Ketika dia sedang berdoa, Roh Kudus mengingatkan kisah wanita yang pendarahan 12 tahun. Segera dia membuka Alkitabnya. Dan ketika dia sedang membuka Alkitabnya, matanya terpaku pada Markus 3 ayat 10. Sebab ia, Yesus, menyembuhkan banyak orang. Sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Setelah itu dia mencari lagi kisah wanita pendarahan 12 tahun ini. Ada di Markus 5 ayat 27. Dikatakan dia, wanita itu sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika membaca hal ini, Mary berhenti sejenak. Dia kemudian mulai merenungkan. Sesungguhnya wanita yang pendarahan ini tidak mendengar sesuatu dari Yesus. Dia hanya dengar dari seseorang, dia mendengar kabar bahwa di tempat lain banyak orang yang menjamah jubah Yesus dan sembuh. Oleh karena itu dia merenungkan. Yang memutuskan kalau saja ku jamah jubahnya aku pasti sembuh siapa? Ya wanita yang pendarahan itu. Dia hanya ketika mendengar kabar itu hatinya bergelora, berkobar-kobar. Dan dia memutuskan asal saja ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Ketika dia benar-benar menjamah jubah Yesus,
dengan menyeruak di antara begitu banyak orang yang mengelilingi Yesus, banyak pria-pria. Sehingga dia tahu kalau dia mesti berdesak-desakan gak mampu. Dia merangkak, dia menjamah jubah Yesus. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bahkan Yesus sampai menengok siapa yang menjamah aku. Sampai Petrus bilang, begitu banyak orang mengapa bertanya siapa yang menjamah Yesus. Karena Yesus merasa ada kuasa yang keluar ketika wanita itu menjamah jubahnya. Kemudian Mary merenungkan kembali. Oke, kalau begitu Tuhan, aku juga mau taat. Aku mau sepakat dengan pendetaku, aku mau melakukan apa yang disarankannya. Dia berdoa, dia sepakat dengan Tuhan, kemudian keesokan harinya dia benar-benar menghabiskan setelah mengembalikan kepada Tuhan yang menjadi bagian Tuhan, sisanya dia belikan semua untuk bahan-bahan kukis. Dia bertindak dengan iman, kemudian ketika dia membuat kukis, dia melihat bahwa kelimpahan akan terjadi karena Tuhan sudah berjanji. Masa depanku adalah masa depan penuh damai sejahtera. Meskipun secara jujur dia nggak tahu dari mana caranya, bagaimana caranya. Karena kukis ini harus diberikan gratis. Ketika dia membuat kukis, mulutnya tidak berhenti berkata, barang siapa percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Itu yang dilakukan oleh Mary. Setelah selesai kukisnya, dia packing untuk teman-temannya, untuk per orang. Dia bawa ke kantornya. Dari satpam hingga rekan kerja, semua dibagi, termasuk manajer yang memecat Mary. Dia berikan gratis dan semua orang heran. Karena Mary melakukannya bukan dengan ketakutan, dengan hati, tetapi dia orang-orang yang menerima kue Mary itu bisa merasakan ada iman, ada pengharapan, ada kasih ketika dia melakukannya. Selesai membagikannya, Mary pulang seperti biasa meladeni anak-anaknya. Ya sudah, dia juga nggak tahu apa yang terjadi, tetapi dia tidak berhenti berkata-kata, barang siapa percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Keesokan paginya, subuh, teleponnya berdering. Tidak hanya satu, banyak sekali telepon berdering. Teman-teman sekantornya menelpon ingin memesan kukisnya Mary. Tidak hanya teman sekantor, temannya teman sekantor, saudaranya teman sekantor, tetangganya teman sekantor, ramai-ramai mereka memesan kukis dan luar biasanya sebagian besar bersedia membayar terlebih dahulu. Sehingga Mary punya modal untuk membuat kukis pesanan mereka. Berawal dari PHK, berawal dari hal ini, Mary berbisnis dari rumahnya sampai akhirnya. Next, Mary tidak hanya mempunyai satu toko kukis, tetapi dia memiliki 3 toko kukis di kotanya. Next, kesimpulannya. Kita review lagi kisah Mary. Mary orang yang tinggal di dalam Tuhan. Ketika itu pendetanya menyampaikan
rancangan Tuhan dalam tanda kutip. Mary ragu. Apa yang Mary lakukan? Dia kembali kepada firman. Cek dan recheck pada firman. Betul enggak sih kata-kata ini? Kata-kata sang pendeta. Ketika dia mencari di dalam firman, dia dalam tanda kutip mendapat peneguhan, mendengar Tuhan melalui kisah wanita yang pendarahan 12 tahun. Mary setuju, sepakat dengan Tuhan di dalam iman. Dia bertindak dengan iman. Iman tanpa perbuatan mati. Mary bertindak dalam iman. Dia melihat seperti Tuhan melihat. Apa yang dilihat? Kelimpahan. Meskipun caranya dia tidak tahu. Dan dia terus memperkatakan janji Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Setelah Mary melakukannya bertindak, tinggal bagian Tuhan. Terobosan keuangan terjadi. Mary mengalami kemakmuran di kerajaan Allah. Dia berbuah lebat dan menjadi berkat. Dari bisnisnya begitu banyak orang yang bisa bekerja kepada dia. Dan dia bisa karena dia orang yang tinggal di dalam Tuhan. Dia tahu hasil bisnisnya dia juga gunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memuridkan. Inilah kunci bagaimana makmur di kerajaan Allah berbuah lebat dan menjadi berkat. Next, sebagai penutup, ketika Tuhan memiliki kendali penuh atas Anda, apapun yang mustahil bagi dunia menjadi mungkin bagi Anda. Tuhan tidak memanggil kita untuk sukses duniawi. Dia memanggil kita untuk hidup dalam terangnya. Sehingga dunia melihat Tuhan melalui kita. Quote dari David Wilkerson dan E.W. Tozer. Tuhan Yesus memberkati.